Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dan Saham untuk hari ini eh, Kamis ya, Kamis malam Jumat. Jangan lupa baca Al-Kahfi. Hari yang menarik hari ini, IHSG hijau masih kuat nih area konsolidasi dia. Kemarin saya bilang semoga ini prank aja. Ternyata benar masih naik lagi hari ini. Dan semoga jangka pendeknya sih ini break ya dari 6 ini 6135 ini break. Jadi mulai deh kita beralih strategi karena kalau market swing dan market uptrend itu beda strateginya. Lebih enak market uptrend. Gitu untuk IHS IHSG gitu ya. Lanjut ke rekomendasi untuk yang sudah direkomendasikan ini saya maksimal 15 aja supaya bisa santai, nggak buru-buru dan dan apa ya, bisa lebih detail gitu aja sih. Kadang kalau terlalu banyak saya mikirnya supaya cepet habis gitu, nggak habis-habis soalnya. Yang mau ikut request silahkan join grup, linknya ada di deskripsi. Saya juga kalau pagi ngasih rekomendasi saham, sorry masih batuk-batuk. Rekomendasi saham pagi tadi agak siang ya. Ini sarapan sehat DGNS. Cuan tadi cuma saya nggak ikutin lagi, nggak tahu berakhir gimana. Ini kayu CL, cuan, cuan, arah, cuan ya. Jadi ini cuan semua satu dan juga eh, live trade kadang. Sesi satu apa ya tadi? Ini true nikel SMDR nikel ini ARB tapi kita masih bisa cuan. SMDR juga luar biasa. Terus yang sesi 2 cuma satu karena udah slow mau apa ya? Mau santai dulu karena sesi satu udah lumayan. Sesi 2 kita apa tadi? Apa ya? Lupa saya ya. Oh, ini ADMG barusan tadi dibahas ya. Barusan tadi dibahas. Ini sesi 2 ini ADMG. Kita beli di 220. 220. Kenapa ya? Untuk yang mau tahu kenapa di 220, silakan join grup. Ini mulai dari sini nih saya jelasin. Dari sini gambar ini saya jelasin sampai sampai sini ya, sampai sinilah, sampai sini. Gitu. Lanjut ya ke request. Gini kalau sedikit tuh enak. Jadi kita bisa ngobrol dulu gitu. BPHI. Sekali lagi ya yang mau join silahkan. Dan ini gratis, ini gratis. Saya hanya sharing aja. Jadi kalau kalau berbayar terus nggak cuan kan bisa digebukin masyarakat. Ini saya gratis, nggak cuan juga ya. Udah kan gua kasihnya gratis gitu. Enggak lah, kita tetap kasih ya yang maksimal dan harus disiplin. Itu kuncinya. BBH ini agak ngeri. BBH ini agak ngeri, masih ada gap, belum ketutup. Ya jauhnya sih nutup gap dulu memang, tapi MACD-nya mulai mengarah ke bawah dan sahamnya mulai eh, ada di area konsolidasi ini gitu. Masih nggak jauh-jauh dari sini. 2690 dan ini kuat banget 28 20. Sorry ini kalau saya boleh turunin ya. Ini kuatnya di sini. 2650 dan 2820 gitu untuk BBHI. MACD masih mengarah ke bawah. Nah, kalau saya santai tuh kadang masih bisa ngeliatin kalau buru-buru suka kelewat gitu ya. Asiknya keluar jumlah besar hari ini, jadi perlu diwaspadai. Bandarnya masih ada akumulasi. Ini masih akumulasi nih, bandar ini. Gitu ya. Jadi, tapi mungkin mereka ambil di bawah gitu. Mereka ambil di bawah, ambil di sini. Jadi ya pas tekanan jual ke bawah karena asing jualan mereka serok gitu. Tetap hati-hati main, mungkin sekarang baiknya main pendek 2650 2850. Ini punya di
2750 masih aman. Tapi kalau mau sih average aja. Sorry bentar. Ini average aja di 2650. Nah, kalau nggak kuat gimana? Kalau jebol ini deh. Ini pertahanan sangat-sangat terakhir nih. 2560. Di bawah itu keluar dulu aja. Takutnya mau nutup ini nih. Mau nutup gap ini. Gitu ya. Hati-hati. Lanjut. Lanjut. Jadi enak ya kalau sedikit nggak buru-buru gitu. BBKP. BBKP ya. Ini juga masih ada support kuat dia. Ini di sini nih. Support kuat dia. Dan MACD masih sideways. Memang ini setelah dari apa namanya downtrend dia sideways dulu di sini area sini. Ini dia mau sideways dulu di sini. Oh sorry, sini ya. Sideways di sini dulu. Mungkin sampai kapan kita nggak tahu. Nah ini area sideways ini udah nyentuh di garis hijau. Kalau semakin turun waspada. Kalau dia punya sorry kalau dia jebol di bawah 396 gitu. Hati-hati kalau belum punya aman sih ya sekarang cicil 400 ke 396 kan nggak jauh. Kalau nanti dikasih turun lagi, kalau dikasih turun lagi silakan average lagi di sini. Sebenarnya sih 1% sayang sih untuk average. Biarin aja ambil di sini, turun di bawah ini jual. Tapi saya sekali lagi ini saya nggak bisa beli gitu ya. BBKP ini masih tektokan aja keluar masuk tapi hari ini keluar dan bandarnya masih ada distribusi gitu. Bandarnya masih distribusi. Jadi kena tekanan jual dia ya. Hati-hati untuk BBKP ya kalau manfaatin pantulan-pantulan sih boleh-boleh aja. Mari, mari ini kemarin sempet rame banget. Hari ini koreksi normal kalau kalau saya bilang masih normal. MACD masih mengarah ke atas, koreksi normal cuma eh sorry ini saya hapus dulu. Masih normal. Mau sampai mana dia koreksinya? Coba kita lihat ya. Kita lihat area koreksi dia di sini. Persis nih hari ini tutupannya 460 atau 458 ini area koreksi dia. Kalau kuat uptrendnya dia mantul. Tapi kalau nggak kuat dia akan coba uji di 426 atau 424 gitu. Untuk Mari. Nah, asingnya keluar hari ini. Cuma masih sedikit karena sebelum-sebelumnya masuk banyak. Dan bandarnya masih ada akumulasi gitu. Jadi turun malah akumulasi. Semoga besok kuat mantulnya gitu ya. Kenapa kok dibikin turun ya? Biasanya sih supaya ngusir retail gitu ya. Supaya nggak ikut-ikutan gitu. LPPF punya di 1795. 1795 sini ya. Masih aman ini. Masih aman, masih masih cuan. Sorry ya. Di sini masih aman. Ini tanggung ya. Ini dia kena di support kuat dia 1730 mantul tanggung harusnya sampai merah biar cakep. Jadi mantul. Area dia selanjutnya di sini, masih di sini dulu. Masih di sini dulu. Semoga ini besok lanjut kuat. MACD-nya sih mungkin akan ada tanda cuma masih jauh, masih belum kelihatan. Mulai akan reversal MACD-nya. Jadi tapi masih di sini ya, area dia di sini. Dan sekarang ketambahan ini garis hijau. Resist pertama 1940, resist kedua 1965. Dan support pertama 1735, support kedua 1710. Gitu. Gitu ya untuk LPPF. Kalau punya masih aman. Semoga besok ini jebol nih 1820-nya jebol. Mungkin akan terdekatnya ke sini dulu. 1870. Kalau nggak kuat, ya silahkan TP. Kalau kuat ternyata lanjut, boleh-boleh aja untuk di hold gitu ya. Tergantung dari kita lihat besok. Asingnya masih masuk terus-terusan. Jadi kemarin di sini dia serok banyak.
hari ini masih serok lagi. Ya ini masih uji di sini semoga ya untuk LPPF. Karena ini memang dalam banget turunnya. Terus bandarnya ini masih distribusi lokal. Jadi asingnya akumulasi, bandar lokalnya distribusi. Gitu ya untuk LPPF ini masih aman. Kalau kuat besok 18.20 jebol ke sini dulu, 18.65 atau 18.70 terdekatnya. Kalau jauhnya sih di sini 19, sorry, 19.35 gitu ya. DNAR dinar ini bagus sebenarnya. Terus juga ini kemarin dia bikin ini ya, bikin double bottom di sini, lanjut ke sini, balik lagi. Sorry, ya ke sini deh, balik lagi dia. Cuma nggak kuat opennya gap. Biasalah kalau open gap itu antara mau arah atau mau dibanting dan akhirnya berakhir ARB itu ciri-ciri ya. Terus dia ARB lagi, ini diangkat supaya nutup gap, baru dia bikin area eh apa namanya ini? Sorry ini kok. Ini area konsolidasi dia ya di sini. Nah, sekarang mungkin pergerakan dia akan di sini dulu. Cuma selagi masih di atas garis hijau masih aman, masih strong. Jadinya memang masih setway. Mungkin di area sini dulu. Kalau belum punya sih ya tunggu di bawah ya. Sini. 222 atau kalau hijaunya kuat ya 230 gitu. Kalau sabar ini bagus. Kalau sabar ini masih bagus banget. Masih bagus. Di sini juga masih ada gap banyak. Tapi ya nggak tahu kapan ya. Harus sabar kalau mau hold ini gitu. Asingnya nggak main di sini walaupun ada cuma bisa dianggap nggak main. Bandarnya masih distribusi gitu. Jadi mungkin mainnya pendek-pendek dulu aja sekarang ya. Kecuali mau sabar, silahkan aja. Friend, ini yang ramai hari ini. Saya cuma bisa nonton. Ini sebetulnya ya ini ya resist dia jebol dan di sini dia jebol ya udah tinggal terbangnya aja. Nah, ini kalau 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 apa namanya? Kalau kita lihatnya panjang gini, ini sangat menarik, friend ini. Masih sangat menarik. Masih sangat menarik. MACD hari ini juga mulai cross. Jadi besok ada potensi masih lanjut kemana? Ke sini mungkin. Dekatnya ke sini dulu. Sorry, kalau 148 jebol, mungkin dia akan uji di sini. 152 gitu ya. Syukur-syukur dia bisa ke sini. 157 atau mentoknya di 168. Cuma kenapa tiba-tiba meledak ya? Karena ada yang menggerakkan gitu ya. Kalau memang mungkin besok nggak dimainin lagi ya, mungkin pelan-pelan. Cuma ini bagus, masih bagus sebenarnya. Hemat jadi juga reversal nih, ini masih bagus. Untuk friend punya, nggak punya, jadi masih bagus. Friend asingnya masuk jumlah besar hari ini, terus-terusan masuk ya 3 hari ini. Bandarnya kalau dilihat gini sih masih distribusi, cuma ini masih pegang barang nih, ini masih akumulasi gitu. Oh sorry masih akumulasi ya, 2 ini masih akumulasi, 3 ini masih akumulasi, 4 juga masih akumulasi. Jadi masih akumulasi walaupun ini kelihatannya buang barang cuma sedikit. Sorry, sorry. Ini masih akumulasi. Jadi bagus, candlenya juga solid. Ini bagus. MACD juga mendukung. Untuk friend masih bagus. Akan lanjut ke target yang tadi ya. Tins, Tins ini juga bagus. Dia mantul. Cuma harus, ini cocok untuk main swing aja. Ini dia kena garis hijau, mantul lagi. Semoga besok candle hijau. Kalau dia candle hijau, bagus dia. Masih bagus. Ini terdekatnya uji ke sini 1700, kedua 1745. Ini masih bagus. MACD-nya belum cross, masih mantul. Semoga besok lanjut lagi ya. Nggak apa-apa, ini masih masih bagus. Coba kalau kita lihat ini memang patah.
Kalau kita lihat ini memang patah, cuma ini masih normal, masih koreksi wajar kalau menurut saya gitu. Untuk teens. Oh, sorry, punya di 1635 ambil ditutupan ya. Cakep. Semoga karena ini ada juga resist di sini. Memang ada resist di 1635. Kalau besok kuat, candle hijau dia akan lanjut. Minimal ke sini dulu 1700 atau 1745 gitu ya. Masih bagus kok teens. Asing juga masuk hari ini. 3 hari ke belakang masuk cuma sebelumnya keluar jumlah besar. Waktu di sini ya, turun besaran dia keluar. Bandarnya masih distribusi. Cuma kalau kita lihat gini, ini kelihatannya ini banyak ya. Cuma kalau saya lihat ini masih distribusi gitu. Asingnya di mana? Di sini biasa sama di sini gitu. Jadi ini masih bagus, masih bagus. Semoga dekat ke sini dulu ya, 17.00. Teens, lanjut Doit. Doit ini eh sorry. Doit ini ada potensi dia akan lanjut uji. Memang masih belum strong. Lanjut uji ke sini. Lanjut uji ke sini. Ke 330. Kalau 330-nya kuat, akan ada dua resist lagi. Cuma targetnya sih dia uji di sini. 340 gitu untuk Doit. Punya di 317 agak mepet. Cuma eh, masih ada harapan seenggaknya pendeknya dia ke sini 324 ya. Kalau 324 ternyata kuat lanjut ke 330 dan akhirnya dibawa turun lagi langsung TP aja di 324 gitu untuk Doit. Sorry, asingnya masuk terus 3 hari ke belakang dan bandarnya masih ada akumulasi, jadi masih beruntung, masih bisa lah besok bernapas. Kalau 320-nya jebol, dia akan coba uji di sini 324. Kalau 324 masih kuat, lanjut ke 330. Cuma kalau 330 dia nggak kuat dan kena ke 324 langsung bungkus aja. Gitu ya. Syaratnya 324 ini nggak nggak mantul gitu loh. Kalau mantul ya biarin aja, tinggal dikawal aja. CARE care. Ini saya nggak terlalu suka karena pergerakannya gini ya. Volumenya biasa aja, tapi sahamnya bisa naik. Jadi saya nggak terlalu suka. Cuma kalau memang udah masuk, oh belum masuk ya, mending hindarin dulu aja ya. Cuma kalau mau masuk, ini di sini ada resist. Kalau besok kuat, kuat naik, uji terdekatnya itu ya 2 tik paling, 2 tik, satu tik malah ya, ke 356 kalau kuat, 358 kalau kuat lagi terakhir dia akan uji di sini 362 gitu. Ya, kalau mau spekulatif, kalau open memang ini menariknya MACD-nya akan bikin cross. Kalau cross bagus. Kalau dia bikin cross bagus, dia akan lanjut bikin gini ya. Bikin gini, terus turun dulu dikit, terus baru gini. Jadi bikin inverse head and shoulders gitu. Gitu ya. Untuk gini ya, kalau mau jelas gini. Gini, gini dulu, terus mungkin akan lanjut segini, baru dia gini. Ini namanya inverse head and shoulders. Mungkin ya, koreksi kalau saya salah. Boleh aja spek kalau besok dapat dan lanjut, mungkin besok ke sini dulu nih. Kalau ngeliat gambar ini 360. Itu realistisnya. Kalau kuat tapi ya. Asing, oh sorry, asing keluar hari ini. Asing keluar, kemarin masuk jumlah besar, hari ini keluar kecil. Gitu, ada harapan. Bandarnya masih akumulasi. Oh sorry, bandarnya distribusi. Hanya ini yang akumulasi. Gitu. Jadi ya untuk spek baik kalau besok dikasih di open silahkan aja. Tapi kalau mau sabar, hold ini, tunggu MACD mengarah ke atas ya boleh-boleh aja. Cuma harus sabar
gitu ya, karena pergerakannya nggak liar, nggak cepet gitu. Lanjut BRMS ini apa namanya? Dia coba naik uji di garis hijau 98 nggak kuat turun lagi dan ini support dia di sini 92. Kalau memang 92 nggak kuat mending buang dulu aja gitu. Cuma MACD-nya masih mengarah ke bawah dan kayaknya sih tanda-tanda mau reversal dulu di antara 92 dan garis hijau ini 98 gitu. Eh, sorry, apa tadi? BRMS itu dari segi teknikal. Dari segi asing masuk cuma memang sedikit dan bandar memang masih ada akumulasi gitu untuk bandarnya. Semoga sih 98 ini jebol gitu ya. Jadi seru lagi nih PRMS. Oh punya di 97, sorry ya. Punya di 97. Kalau saya boleh bilang 98 kalau nggak kuat sih keluar dulu aja. Tapi kalau kuat ya dia mungkin 99 atau 100 deh. Mentok 101 akan diuji sama dia. Gitu untuk PRMS. Agro, agro ARB ya hari ini. Oh iya, ARB hari ini sebetulnya ini wajar. Kenapa saya bilang wajar? Karena hmm, gini ya, ini menarik. Ini MACD mengarah ke atas kemudian turun sideways gini. Dia pasti akan bikin area support kayak gini, persis kayak gini nih. Sorry kalau saya boleh hapus ya teman-teman. Eh, gini, ini kok aneh ya, tumben. Nah, dia akan bikin area support baru di sini, gitu. Ada konsolidasi, sorry. Nah, ini sama. Di sini juga sama nih. Di sini juga sama. Setelah naik tinggi, dia akan bikin area konsolidasi dulu. Dan di sini juga sama, mungkin ya. Ini sama, akan bikin area konsolidasi di sini. Berapa lama ya kita nggak tahu. Jadi ini wajar. Kenapa dia dibikin ARB supaya ngusir retail baik lagi. Ini masih masih uptrend supaya retailnya nggak ikut-ikutan masuk. Jadi di ARB-in gitu ya. Mungkin besok akan lanjut. Tapi kalau besok 2600-nya jebol, ya itu tanda mungkin akan mulai turun. Cuma biasanya sih nggak mungkin langsung turun, akan konsolidasi dulu panjang baru turun gitu untuk agros. Cuma sentimennya masih bagus. Asing keluar hari ini jumlah yang sangat besar dan bandarnya eh, masih distribusi juga gitu. Ini masih akumulasi cuma sedikit ya, sedikit akumulasi. Gitu ya untuk agro. Kalau belum punya tunggu di bawah aja sini. Antri di 26. Tapi saya nggak bisa ikutan ya gitu. PNBS, PNBS, sorry. Iya ini area ini cuma semakin lama ini dia nurut banget nih sama technical. Jadi dia kena hijau naik di atas hijau naik bikin area konsolidasi di sini naik lagi bikin area konsolidasi di sini turun lagi kena hijau naik lagi kebentur ini turun lagi kena hijau naik lagi. Jadi ini menarik banget 146 kalau dia break mungkin akan menuju 157 gitu. Kalau mau beli ya 146 besok ya atau 145 kalau dikasih tapi hati-hati kalau kalau dia turun lagi ini bisa sorry ya ini kok agak beda ya trading view hari ini. Nah, kalau ini dia bikin area gini berarti besok low-nya di 141 kalau dikasih boleh ambil gitu. Kasih boleh ambil kalau mau TP sebagian 146 udah cukup. Kalau mau di hold sampai 157 ya harus lebih sabar lagi. Gitu ya untuk PNBS ini dia nurut banget sama teknikalnya. Hari ini asing masuk sedikit. Oh, sorry. Nah, bandarnya masih akumulasi gitu. Jadi bentuk candlenya menarik. Semoga ini candle doji yang apa memberi tanda dia untuk baik lagi ke atas gitu ya PNBS. DGNS ini ada yang numpang DGNS ini sekalian ada kok DGNS ya. DGNS ini menarik kuat banget dia di 10.15. 10.15-nya kuat
mantul cuma sempit nih area dia. Kebentur hijau nggak kuat turun lagi. Jadi kalau mau beli ya 1.15 kalau dikasih diskon mentok-mentok ke 995 atau area sini ya 995 kalau dikasih diskon ya ambil aja silahkan dan apa namanya kalau dikasih ke garis hijau ya boleh ambil. Memang MACD masih mengarah ke bawah cuma kalau dilihat nih ada tanda-tanda dia mau reversal gitu. Semoga sini lanjut. Ini menarik, ini sangat menarik untuk DGNS gitu ya. Asing keluar hari ini, kemarin masuk jumlah besar, hari ini masih keluar. Dan apa namanya bandarnya masih distribusi gitu ya. Bandarnya masih distribusi gitu. Untuk DGNS masih belum kuat nih jebol garis hijau ini. Lanjut NPGF juga ini naik kalau nggak salah ya. Oh sorry turun ya. Hari ini turun. Ini juga sama baru IPO agak agak sulit ya pergerakannya. Kita hanya bisa eh, analisa dari EMA yang pendek ini gitu. Untuk MACD dia sekarang mengarah ke atas, cuma eh, belum strong, belum kuat dan area dia kalau bisa kita gambar kayak gini. Nah, ini area dia. Kalau besok dikasih sampai ke sini ya, sekitar 152 silakan ambil aja atau 153 atau 154 ambil aja. Tapi kalau udah naik di atas, kalau dia berhasil break dari 173-nya sangat bagus dia akan lanjut reversal gitu. Ini sih kalau kalau ngelihat gini agak berandai-andai aja ya gini bentuknya gini terus naik ke sini lagi gitu 224 gitu ya sabar aja kalau NPGF 164 164 beli beli kapan ini beli kemarin atau hari ini ya iya masih bisa kalau di hold tapi kalau hati-hati kalau ini nggak kuat nih 151 nggak kuat mending keluar dulu aja gitu ya 151 nggak kuat keluar dulu aja NPGF nggak main di sini dan bandarnya juga distribusi jadi hati-hati kalau 15 berapa tadi 52 nggak kuat mending keluar dulu aja gitu terakhir terakhir Zirex oh sorry Zirex ini kemarin sempat rame banyak yang eh, ikutan juga banyak yang FOMO mungkin masih ada yang nyangkut juga. Ini kemarin saya bilang dia akan bikin double bottom. Cakep banget polanya dan benar, benar dia bikin double bottom di sini kuat bahkan tapi ini masih ada gap. EMA 50-nya hijau masih mencoba strong uptrend. Ini strong uptrend banget, bagus banget. EMA CD juga mengarah ke atas, volume juga oke. Cuma dia bikin kotak di sini nih, teman-teman. Dia bikin kotak di sini. Nah, gitu. Dia bikin kotak di sini udah saya prediksikan gitu dia akan bikin ke 860 cuma nggak kuat akhirnya sampai 850 gitu ya. Kalau mau ambil di bawah sini 730. Saya juga pernah masuk di sini ya waktu ternyata open gap ke atas pas turun saya ambil harapan saya ke 860 gitu baik lagi ternyata nggak kuat break dan ini mencoba break bisa dipantau untuk besok. Kalau memang dia besok break dari 260-nya ini yang udah saya garis ini nih boleh kita rame-rame masuk gitu untuk Zirex bagus ini untuk Zirex beritanya juga bagus cuma hati-hati kalau berita udah keluar artinya kita mulai waspada gitu ya di sini asing mulai masuk besar dan bandarnya masih distribusi gitu kenapa ya wajar aja sorry sorry ya ini bandarnya ya masih distribusi bandarnya masih distribusi. Jadi teman-teman hati-hati. Semoga besok kuat. Kalau 865 ini kuat, 860 ini kuat, 865, 860-nya jebol, bolehlah kita tes
bersama-sama gitu. Terima kasih untuk hari ini segitu dulu aja. Jadi lebih apa namanya? Oh sorry, ini punya ya, punya di 1064. Nanti tonton lagi ya saya tadi DGNS 1064. 1064 itu masih masih aman ya, masih aman open hari ini. Sorry, ini open hari ini. Ya 1064 lah, sekitar open hari ini. Semoga ini 1070-nya jebol. Ini buy candle sih tanda-tanda akan naik kalau buy candle-nya dan MACD juga ada tanda-tanda cuma harus sabar ya. Ini harus sabar. Nggak langsung naik tinggi gitu. Oke, gitu aja untuk hari ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Salam sukses, sehat, dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.